Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya disclaimer lebih dahulu bahwa saya ini bukan pendidik profesional dan juga bukan pakar parenting ataupun juga nggak pantas juga sebagai role model dalam masalah pendidikan. Saya hanya ingin berbagi. Juga saya pada dasarnya qadarullah nih ya teman-teman, membangun sekolah bisnis tahun 2007. Sebetulnya juga qadarullah juga saya terjerumus dalam dunia pendidikan atau kewirausahaan sejak tahun 2004. Di 2004 itu secara informalnya, kemudian 2006 jadi dengan mendirikan komunitas wirausaha waktu itu, 2006 mulai kita resmikan dengan PT-nya, PT namanya PT Momentum Entrepreneur Mindset. Nah, yang 2006 itu kita mendirikan namanya ICAM atau Entrepreneur Camp. Pendidikan 3 hari 2 malam untuk segala usia. Nah, 2007 kita mendirikan sekolah berkurikulum yang namanya Young Entrepreneur Academy yang durasinya 6 bulan. Itu di tahun 2007 bulan Oktober tanggal 31. Nah, berarti kemarin nih YA barusan ulang tahun ke berapa? 16 tahun. 16 tahun ya. Sekarang saya masuk ke tempat topik aja ya teman-teman ya. Ada kemarin poin-poin yang mungkin teman-teman sudah baca pada saat melihat iklan ya atau pengumuman tentang webinar ini. Yang pertama, ini kata-katanya Simbah Kiyosaki itu kan ya. Dia bilang, if you want to be an entrepreneur, don't go to school. Dia bilang seperti gitu. Nah ini benar atau salah? Ini sebetulnya saya nggak mau jawab duluan. Kenapa? Karena nanti akan berkonotasi dengan kalimat-kalimat berikutnya nih. Jadi saya ulangi lagi, jika Anda ingin jadi pengusaha, jangan pergi ke sekolah. Maksudnya gitu. Atau jangan sekolah, katanya begitu. Ya. Terus yang kedua, orang-orang terkaya dan termuda di dunia nggak lulus kuliah. Baik itu drop out ataupun out duluan. Contohnya siapa? Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Ini statement kedua nih. Nanti kita akan analisa kebenaran dan kesalahannya ada di mana. Jangan sampai nanti teman-teman memukul rata semuanya sehingga nelennya mentah-mentah dan salah. Salah nelen tuh, keselak nanti ya. Yang ketiga, kenapa universitas bisnis atau sekolah bisnis skala S1 nih ya, menghasilkan minimum pengusaha atau tidak banyak menghasilkan pengusaha. Alias banyaknya mungkin hanya menghasilkan karyawan atau profesional. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jiwa bisnis itu bisa dilatih ataukah itu turunan sifatnya? Dan nanti yang terakhir ini, bagaimana cara merancang kurikulum bisnis yang berdampak nyata? Saya jawab ya satu persatu ya. Nah, jika Anda ingin jadi pengusaha, jangan pergi ke sekolah. Maksudnya apa? Karena sekolah yang ada itu sebetulnya kurikulumnya tidak menunjang untuk menjadi pengusaha. Ya, ini terjadi. Kalau saya sering mengatakan bahkan banyak yang disebut tanda petik nih ya. Kalau dari sekolah, kita mulai dari sekolah dasar sampai SMA nih saya ngomong. Banyak yang saya sering sebut sebagai sampah. Sebenarnya nggak cuma saya, tapi juga guru saya, Om Bob Sadino, itu nyebutnya sebagai sampah-sampah. Alias banyak materi-materi yang tidak benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan. Dan menjadikan kita sifatnya generalisasi. Nggak salah sebetulnya dengan generalisasi, asalkan generalisasinya itu sifatnya life skill. Bukan cuma sekedar teori-teori. Bahkan saya sudah mengatakan sama kawan-kawan, sebagian mungkin sudah tahu, saya sendiri bersama kawan-kawan sedang merancang kurikulum pendidikan bagaimana SD, SMP, SMA ini bisa selesai dalam waktu durasi 6-8 tahun maksimum. Dan dalam durasi 6-8 tahun itu sudah bisa lulusnya penjurusan siswa, dalam artian siswa sudah menemukan minat dan bakatnya dia yang dengan metodologi menggunakan experiential learning. Oke, ya contohnya seperti apa nanti ini? Jadi siswa ini banyak paling utama diajarkan tentang life skill. Jadi 6-8 tahun itu sebagian orang pasti akan berpikir gini, wah berarti ini sekolahnya akselerasi mas. SD sampai SMA bisa selesai dalam waktu 6-8 tahun. Artinya umur 14 tahun bisa lulus SMA begitu. Saya tidak mengatakan akselerasi, saya justru mengatakan namanya eliminasi. Ya. Dan ini saya sudah uji coba, kata-kata kuncinya ini uji coba kayak kelinci percobaan gitu ya, ke anak saya. Jadi anak saya kan
Nomor satu sekarang usia 21 tahun, anak saya nomor 2 usia 18 tahun, yang ketiga usia 10 tahun. Yang nomor satu sama nomor 2 itu lulus SD nggak sekolah lagi. Oke, pada saat itu sih sebetulnya alasan saya lebih ke arah saya, apa ya, menyelamatkan ideologi anak saya gitu loh, pola pikir anak saya yang saat itu meskipun sekolahnya sekolah, sebut sekolah Islam dan tarafnya internasional karena berafiliasi dengan Singapura, tapi pulang rumah itu kosakatanya ini kan saya pindahkan dari Jakarta ke Bandung ya, kosakatanya itu apa ya, berubah menjadi yang materialisme, terus kemudian juga, apa, hedon gitu kan, pamer-pamer atau saingan-saingan, panas-panasan begitu. Ini yang saya nggak suka, begitu saya pas pulang itu. Terus juga ada kata-kata dewasa yang juga masuk ke tempat anak-anak saya juga itu. Nah itu yang saya begitu lihat gini, wah ini sekolahnya nggak bener nih, ya. Dan, saya nggak tahu ya apakah mungkin sebutlah pergaulannya bener atau sekolahnya nggak bener, tapi buat saya yang sekolah sebelumnya itu meskipun nggak kalah kaya-kayanya anak-anaknya, tapi, kosakatanya bagus karena buat saya pendidiknya bener. Nah dari situlah saya, eee, keluarkan anak saya, out-kan ya, dalam artian lulus SD, saya homeschooling-kan. Nah, bagi sebagian orang juga mesti akan protes ngomong gini, "Mas, ya homeschooling itu nanti kan, apa ya, membuat anak itu kan jadi kuper, Mas." Saya mengatakan begini pada saat itu, "Lebih baik kuper daripada anak saya saper atau salah pergaulan." Betul nggak, teman-teman? Nah, kenapa? Pendidikan itu pada dasarnya seperti saya tuliskan di buku saya Fondasi Siswi Berkah, itu 3 hal yang paling wajib bagi seorang muslim nih, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua adab dan akhlak, yang ketiga adalah fikih, mengetahui halal haramnya suatu perbuatan. Nah, kalau seandainya yang pertama, kedua, ketiga yang wajib ini tidak dipenuhin, apalagi mungkin yang pertama sudah oke lah, yang kedua adab dan akhlaknya tidak dipenuhin, mau jadi apa ya anak saya kira-kira? Ya, saya bagaimana tanggung jawab saya nanti itu di akhirat gitu kan, dalam mendidik anak saya. Bukannya saya ini sok spiritual begitu ya teman-teman, tapi saya bandel-bandelnya saya nggak pengen anak saya jadi nggak benar juga dong. Orang tua kan seperti itu. Mungkin orang tuanya bisa dikatakan generasi tidak sebegitu sempurna, tapi kan kepengen anaknya menjadi generasi yang lebih sempurna atau lebih baik kan daripada bapak ibunya kan begitu. Itu poin saya di situ. Dari situlah saya memutuskan untuk saya homeschooling kan. Dan saat itu saya nggak benar-benar punya suatu kurikulum yang firm atau paten bagaimana. Selain memang saya sudah punya sekolah bisnis dan ya mempelajari bagaimana cara mendidik anak, mengarahkan menjadi pengusaha. Ya salah satunya saya mendapatkan keilmuan-keilmuan itu dari saya belajar sampai sertifikasi NLP. Ya itu intinya dari situ. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi buat saya sih lebih cenderung saya menyelamatkan anak-anak saya dari ideologi yang tidak benar. Itu aja, nomor satu itu. Nah kemudian ya ini saya menjawab juga orang-orang terkaya termuda di dunia nggak lulus kuliah alias DO dan OD, out duluan. Seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan Mark Zuckerberg. Saya tidak menggarisbawahi masalah kaya-kayanya, tidak. Anggap aja kaya itu sebagai suatu simbol kesuksesan yang universal lah itu ya. Nah, tapi buat saya Steve Jobs itu tidak memikirkan untuk masalah kaya lebih dahulu. Karena saya mempelajari filosofinya Steve Jobs, dia lebih cenderung membuat dunia ini menjadi lebih baik itu bagaimana. Nah, itu yang saya perhatikan mereka seperti itu. Saya bahkan ya, meskipun Mark Zuckerberg tergolong Wahyudi yang sekarang lagi dimusuhin sama teman-teman bersama, itu pun juga saya tidak melihat dia masuk dalam kategori materialis loh, teman-teman. Ini harus tahu. Orang-orang justru malah para mereka-mereka Zionis ini, mereka justru dididik ngerti anti materialisme. Makanya mereka berperilaku sederhana. Karena mereka yang menciptakan materialisme seperti apa? Mereka menciptakan kapitalisme. Alias apa? Melupakan akhirat, cinta dunia. Intinya dari situ. Tapi kalau Bill Gates, yes. Nah ini memang saya mempelajari biografinya Bill Gates ya. Dari beberapa film biografinya dia itu. Dan saya baca juga, memang dia ambisinya sangat besar sekali. Yaitu Bill Gates. Oke, ketiga-tiganya ini punya kesamaan. Muda, drop out, sukses. Atau muda, out duluan, dan sukses. Di bidangnya masing-masing.
Nah, saya tapi mau menggarisbawahi, apakah dengan begitu kita harus tidak sekolah atau out duluan untuk menjadi sukses? Itu salah. Itu pengertian salah. Jadi analoginya tidak benar. Kita harus menyelidiki apakah semua orang seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Steve Jobs. Saya tidak melihat seperti itu ya. Saya lebih mengamati dari biografinya mereka dan beberapa versi film ya yang dikeluarkan mengenai mereka. Yang saya amati justru malah akselerasi belajar mandirinya mereka itu melebihi akselerasi kurikulumnya atau dosennya mengajar. Itu yang saya perhatikan. Contohnya Mark Zuckerberg ini. Dia itu di tempat kosannya atau dormitorinya dia sudah merancang Facebook itu mengerjakan di semester bahkan sebelum lulus dia. Jauh itu kalau saya nggak ingat banget, setahu saya itu semester 4, 5 lah kira-kira. Nanti cek lagi ya, koreksi kalau saya salah. Kira-kira begitu ya. Nah dia sudah mengerjakan itu dan jadi gitu loh. Dan bahkan sudah bisa mendapatkan investor. Meskipun masih angel investor dan temannya sendiri. Oke, nah si Eduardo Zafrin itu ya, itu investor angelnya dia pertama kali. Dan setelah itu mendapatkan investor-investor yang besar. Nah, begitu juga Bill Gates dan Steve Jobs. Mereka ini akselerasi belajarnya tinggi dan tidak bisa disamaratakan dengan orang rata-rata. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sabaran menunggu dosennya mengajar. Ini teman-teman harus tahu itu. Jadi bukan berarti Anda harus mengeluarkan Anda dari bangku sekolah. Kecuali anak Anda punya kemandirian belajar dan akselerasi belajar yang cepat. Nah, itu beda perkara. Ya, jangan terlalu nanti ngeyel anak-anaknya tetap harus nyelesain kuliah demi untuk ego orang tuanya mendapatkan ijazah. Nah, ini saya juga punya pengalaman pribadi. Alhamdulillah saya memiliki orang tua yang sangat bijak ya. Waktu itu saya ditanya oleh orang tua saya pada saat saya mau melanjutkan kuliah. Ya, kamu mau nerusin kemana? Beliau tanya begitu. Ke Surabaya Pak atau ke Malang Pak, rencana mau cari coba negeri duluan, kalau nggak dapat baru swasta. Oke, S1 atau D3? Nah, saya tanya seperti itu. S1 Pak. Ya, kalau Papa boleh saranin ya. Kamu lebih baik ngambil Politeknik. Ya, waktu itu ada Politeknik Undip di Semarang. Politeknik di Semarang itu D3 banyak prakteknya ya, bukan banyak teorinya. Sekarang ya udah gak zamannya lagi ya kamu sekolah banyak teorinya ya. Banyakin prakteknya, kamu pagi sampai siang kamu sekolah, siang sampai malam hari kamu bangun bisnismu ya. Itu pavilion samping, kamu kalau mau pakai aja, Papa gak kontrakin lagi. Itu ada garasi samping lah sebetulnya yang Papa saya kontrakkan untuk orang lain. Nah, Papa gak kontrakin nanti, buat kamu aja ya, buka reparasi sama jual beli barang elektronik secondnya. Jadi waktu itu saya kan lulus dari STM nih teman-teman. Saya satu-satunya dari 7 bersaudara yang minta masuk STM karena saya bosan dengan hafalan. Dan saya merasa saya gagal dalam sekolah di SMP saya. Kenapa? Karena saya nggak suka hafalan. Ya, nah setelah itu saya bilang, Pak masukin aku ke STM aja biar aku masuk sesuai dengan jurusan yang aku suka. Saya masuk ke elektronika. Nah tapi elektronikanya pun juga saya sebetulnya di sistem kontrol, tidak di bidang audio video yang seperti ayah saya katakan. Terus saya makanya menyangkal begini, Pak, tapi aku sendiri kan bukan di bidangku yang reparasi seperti itu, Pak. Dan aku gak bisa reparasi atau gak mahir reparasi gitu, Pak. Ya gini aja ya, kamu cari orang yang pintar reparasi, jadiin karyawanmu, kamu belajar sama dia, kamu ngatur dia ya. Nah, itu ayah saya, seorang karyawan, bukan pengusaha. Ini teman-teman harus tahu. Dan mengatakan seperti itu. Buat apa gini loh ya, Papa gak mementingkan kamu punya gelar, yang penting kamu punya skill. Nah, Politeknik mengajarkan hal itu ya. Terus saya bilang gini, tapi Pak, aku tetap kepengen punya gelar. Karena zaman dulu nih, ini masih gelar kayak prestise gitu ya teman-teman. Nah, dan masih punya ngeyel kepengen kerja duluan di perusahaan multinasional company. Karena lingkungannya tidak memungkinkan seperti itu. Kakak-kakak saya juga kerja di multinasional company duluan. Bahkan dulu kita punya cita-cita sama-sama apa? Masuk di Astra. Makanya saya kenapa masuk Astra itu suatu kebanggaan saat itu kan. Karena udah kayak setengah dicekokin gitu kan. Bahwa Astra perusahaan multinasional terbaik di Indonesia manajemennya. Ya, nah saya lanjutkan ya teman-teman. Nah dari situ
ayah saya bilang gini, "Ya tapi, terserah kamu ya, papa cuma ngasih nasihat sama kamu, ya apa yang, keputusannya di kamu, nanti yang terbaik buat kamu ya papa dukung aja." Itu ayah saya mengatakan seperti gitu. Dan pada saat saya kuliah, waktu itu saya nggak bisa masuk ke negeri ya teman-teman, saya masuk ke swasta, saya cari yang termurah, tapi yang dosennya dari ITS. Kemudian masuk kuliah, guru saya baca buku, nyatet di papan tulis, baca buku, nyatet. Saya cuma begini, ini bener ayah saya, teori tok dan ngabisin waktu. Akhirnya saya tanya sama guru saya, "Pak, itu bukunya Bapak apa itu Pak? Boleh tahu judulnya Pak?" Akhirnya saya titip absen, ya, dan saya pelajari di rumah, saya beli bukunya aja. Nah pas, setiap kali tes saya baru masuk. Itu yang saya lakukan dahulu seperti itu. Kecuali saya nyari guru-guru yang killer atau dosen-dosen killer, supaya saya dapat esensi keilmuannya yang sangat mendalam. Ini teman-teman harus tahu. Jadi saya itu nyari orang yang nyari susah, bukan cari mudah. Oke ya? Nah, lah kembali ya. Jadi balik ke tempat masalah kurikulum sekolah atau kurikulum university. Kenapa kok university bisnis tidak bisa banyak menghasilkan pengusaha atau minim menghasilkan pengusaha? Ini juga pengamatan saya bahwa kurikulum bisnis yang ada itu kebanyakan digeser atau pengembangan dari kurikulum manajemen. Itu yang terjadi. Jadi belum terjadi penyempurnaan kurikulum bisnis yang beneran yang menghasilkan entrepreneur. Apalagi yang membuat dosennya bukan praktisi pengusaha. Mungkin sekarang sudah mulai banyak praktisi-praktisi pengusaha yang jadi dosen dan mulai memperbaiki kurikulum itu. Tapi itu pun juga yang sudah saya cek ya di beberapa university sampai setara MBA yang ternama di Indonesia pun juga masih belum praktis kurikulumnya. Itu yang saya perhatikan seperti itu, teman-teman. Nah, kebanyakan juga studi kasusnya itu multinational company yang tidak terindra oleh UKM-UKM atau pengusaha-pengusaha atau calon pengusaha atau mahasiswa calon pengusaha yang mereka mulai dari bootstrap atau modal dengkul itu. Ini poinnya dari situ. Nah, ini biar nanti match ya, berbicara masalah apakah kita harus kuliah atau tidak. Ya tergantung. Kalau anak kita tidak bisa disiplin, baiknya anak kita dikuliahkan. Tapi kalau mau jadi pengusaha, nah ini beda lagi. Waktu itu saya bertanya kepada anak saya yang pertama. Dia kan ikut homeschooling kan. Nah tapi anak saya itu memang sejak umur 6 tahun, ini saya cerita dikit ya, sejak umur 6 tahun anak saya memang sudah pulang umur 5 tahun maaf. Karena waktu anak saya masuk SD itu umur 5 tahun setengah laki-laki itu. Belum sampai umur 6 tahun. Nah anak saya itu pulang bawa duit Rp3.000. Ya, itu saya juga heran kok. Dari mana dia dapat bawa duit begitu? Nah ternyata dia bilang gini, dia ngajarin temennya main origami. Nah terus setelah itu juga saya saya dapat buku Kamus Bergambar Walt Disney begitu kan dari Gramedia. Saya kasih ke anak saya, dibawa ke sekolah, gurunya mau pinjem sama anak saya dipalakin lagi. Miss kalau mau pinjem, sewa dong Miss. Nah gitu, dipalakin juga itu. 5.000 gitu kan, berapa hari begitu. Nah, terus setelah itu pulangnya, saya bilang sama anak saya gini, kan pas dia, wah Pak dapat duit lagi, Pak dapat duit gitu kan, senang dia. Terus saya bilang gini, ini bukunya Papa, kamu bawa aja. C, nah, saya panggilnya anak saya yang pertama kan CC. Nah, bawa aja C. Udah dibawa buku The Power of Pepet itu, saya bawain 3 buku atau 5 buku lah begitu. Disewain ke tempat gurunya. Ya gitu, disewain 1 hari 1.000. Begitu 5 hari 3.000. Nah itu seperti itu anak saya. Sampai ya anak saya pun SD pun juga sering jualan dengan inisiatifnya sendiri. Ingat ya, dengan inisiatifnya sendiri. Jadi pulang sekolah kadang-kadang dia bilang gini, Pak, Mami, Aulia mau ini ya, jualan sama temennya si Anu buat bola-bola yang bol-bol yang dari Oreo macam-macam gitu ya, semacam Oreo ball begitulah ya. Nah itu dia buat kue seperti roti seperti itu, dia ketok-ketok rumah-rumah tetangga itu dia jualin, Om Tante permisi. Nah, itu seperti itu inisiatif. Nah sampai dia homeschooling dia lebih tajam lagi. Sebenarnya umur 12 tahun itu anak saya udah SMP kelas 1.
Saya dipanggil pas konseling sama gurunya nih. Gurunya bilang seperti gini nih, Masya Allah ya, tabarakallah. Gurunya bilang begini, Pak, saya itu belum pernah ketemu sama seorang anak yang punya impian sangat kuat dan jelas. Di usia segini, Pak. Ini mau jadi apa, Sarah? Namanya Sarah Aulia. Mau jadi pengusaha. Oh, kecil-kecil udah seperti gitu. Kayak papa, bilang gitu. Terus, ya ditanya itu kan, tokoh idolanya siapa? Papa. Apa yang gak kamu sukai dari papa? Papa kalau ngasih perintah, gak ngasih caranya bagaimana. Itu saya langsung ketawa. Tapi alhamdulillah ya ini berhasil gitu kan artinya. Saya bukan tanpa kesengajaan ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya ada teorinya. Nanti teorinya itu yang disebut namanya menciptakan pengusaha itu. Pengusaha itu rata-rata bisa dikatakan ya tipenya adalah opsional. Menciptakan orang-orang opsional bukan menciptakan orang-orang prosedural. Ini teman-teman harus tahu. Opsional itu artinya apa? Memberitahu tujuan, target-targetnya apa, tidak memberitahu jalannya bagaimana, disuruh dia mencari jalannya sendiri, kita mengarahkan. Contoh kayak anak saya bilang gini, Pak, gini Pak, Aulia mentok Pak gini. Ini gimana Pak ya? Ini gimana Pak ya? Kalau dia tanya gimana, coba cek di YouTube keywordnya seperti ini. Contoh begitu. Kalau enggak, coba tonton YouTube-nya Papa yang ini. Itu saya tanya begitu. Udah ketemu belum? Ketemu. Nah, biar supaya apa? Dia itu diajarkan untuk mencari jalannya sendiri. Diajarkan untuk mengkail. Bukan disuapin. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Di umur 14 tahun, ini saya cerita ya, kembali lagi. Saya sebetulnya sama guru saya pun juga, ini suatu hal yang tabu untuk menceritakan anak-anak kita ya. Tapi karena ini kalau bisa menjadikan inspirasi untuk mendidik, ya sudah saya harus sharing. Karena memang ya inilah kisah nyata yang terjadi kan begitu. Nah tapi di luar itu juga saya punya keyakinan ini adalah barokahnya guru saya, doanya guru-guru saya, doanya teman-teman. Saya meyakini doa-doanya teman-teman itulah yang mungkin menjadi pengantar wasilah ya anak saya seperti sekarang ini kan begitu. Nah, waktu umur 14 tahun anak saya ini mulai berbisnis ya. Dan ingat sekali lagi teman-teman, tanpa modal. Jangan pernah memberikan anak-anak kita modal. Ingat ya, modal boleh diberikan nanti untuk pengembangan usaha, bukan untuk memulai usaha. Jadi dia harus bisa make money without money. Oh, udah itu nomor satu itu duluan. Nah, bagaimana caranya? Dropship. Waktu itu anak saya mulai dropship, jualan kabel protektor. Ada dia mulai jualan di sosial media, di marketplace, jualan begitu dia. Nah, sudah dia mulai jualan, terus dari situ dia dapat duit, dia kulaan. Nah, kulaan dengan margin jadi lebih gede kan. Setelah dapat margin lebih gede, nah disitulah dia mulai nyoba experience usaha-usaha yang lain nih. Nah, sebetulnya saya juga pada saat mengarahkan anak saya mengatakan seperti gini, kamu boleh coba discover usaha-usaha apa saja yang mungkin kamu belum tahu. Kamu cobain duluan aja. Cari sampai kamu nanti cocok. Kalau nggak cocok, boleh pindah. Kalau nggak cocok, boleh pindah. Kalau nggak cocok, boleh pindah. Tapi ingat, jangan pindah karena ketemu masalah. Ini pola gagal. Bukan karena nggak cocok, tapi alasan, bukan sebab. Sebabnya karena ketemu masalah. Ya, karena loser, nggak boleh seperti itu. Ya, ketemu masalah terus nyalain, nggak boleh. Ketemu masalah, hadapin. Nah, tapi kalau memang beneran kamu nggak cocok, boleh pindah. Boleh coba, discover. Itu yang saya katakan kepada anak saya. Nah, berlanjut nih sampai dia nyoba sana-sini, sampai dia ketemu. Di usia sekitar 15 tahunan, pas hampir lulus sekolah ya, karena dia memang ikutin akselerasi. Terus dia lulus 15,5 tahun, dan umur 15-an itu dia sudah fix dia maunya kemana. Dia cuma kepengin, dia karena mempelajari tentang Go Green kan, dia mau jadi aktivis Go Green, dan disitulah dia mulai berjualan produk-produk yang mengarah ke tempatnya Go Green. Itu tuh aja. Sampai sekarang ini. Dan ya itu, cara belajarnya bagaimana yang paling gampang? Sebetulnya begini, ini ada salah satu juga caranya. Ini meja saya, ini meja anak saya, sampingnya. Jadi ini meja saya, ini meja anak saya. Jadi kalau dia ada masalah, ya
langsung tinggal tanya sama saya di sampingnya. Ada masalah, langsung ke sampingnya. Tapi seperti saya katakan, ada yang saya jawab, ada yang saya tidak jawab secara langsung, saya arahkan untuk nonton ini, baca buku anu. Nah, itu jawabannya di sini. Coba cari sini. Jadi anak saya terbiasa untuk mandiri, mencari jawaban lebih dahulu, kalau mentok baru ke tempat saya. Ini teman-teman harus tahu ya. Nah, ini yang disebut namanya kemandirian belajar. Jadi kalau orang-orang sudah punya kemandirian belajar, pada dasarnya dia tidak perlu sekolah secara formal. Ya karena kemandirian belajar itu sudah terinstall dalam dirinya dia, menjadi operating sistemnya dia yang menjadi machine learning yang continuous improvement. Anda tahu machine learning seperti apa kan? Seperti artificial intelligence kan? Artificial intelligence itu kan dinamis sifatnya. Kecerdasan buatan kan dimodel dari manusia. Dengan operating system yang sekarang, database yang ada seperti sekarang, ya, dia membuat suatu solusi seperti gini. Kemudian dites, ya, jadi punya masalah, punya solusi, dites, diukur, di-adjust, diperbaiki operating sistemnya terus. Bisa memperbaiki operating system sendiri loh dia. Nah, itu yang dilakukan machine learning-nya manusia seperti itu. Jadi manusia ini sangat canggih banget sebenarnya. Nah, ini yang dilakukan. Begitu dia bisa mengupgrade dirinya secara terus berkala seperti itu, dia nggak butuh sekolah formal pada dasarnya. Tapi tetap saya sekolahkan informal. Ingat ya teman-teman, saya ikutin kursus-kursus, gampangnya saya buatin kurikulum lah. Ya, C, arahnya, oh kamu perlu ilmu ini, belajar ini, perlu ini, belajar ini. Contoh seperti NLP, saya sertifikasikan sampai nanti dia khatam. Sekarang sudah sampai practitioner NLP. Ya, saya akan selesaikan dia sampai master practitioner NLP. Dan saya akan nanti juga akan berikan kursus-kursus yang lain seperti kayak basic coaching dan yang lain-lainnya. Ya, dan manajemen nantinya. Sekarang belum diajarkan manajemen duluan. Kenapa? Ya belum fasenya. Jadi ada fase-fase dalam mempelajari. Ini yang saya rumuskan dalam 5 tangga bisnis ya teman-teman. Starting, profiting, systemizing, multiplying, investing. Nah, sekolah manajemen kebanyakan itu mengajarkan langsung ke systemizing. Belum starting, ngajarin otak kirinya dominan duluan, bukan otak kanannya dominan, ke action duluan. Makanya ketakutannya banyak, nggak action, banyak berhitung, banyak berandai. Nah, garis merahnya apakah bisa dilatih atau tidak? Jelas bisa dilatih. Jadi jiwa entrepreneur itu bisa dilatih. Nah, ini pun juga menurun ke anak saya yang kedua, sama anak saya yang ketiga. Clue-cluenya cara melatihnya seperti apa? Salah satunya, ini ingat ya orang tua. Tadi saya sudah mengatakan, anak kita dilatih untuk menjadi opsional, jangan prosedural. Kalau ngasih suatu perintah, kasih common sense atau nalarnya seperti apa, jangan cuma sekedar prosedurnya. Contoh begini, ganti lampu nih, misalkan ya, ganti lampu. Ya, dia manjat, ya, habis itu naik ke atas, terus ganti lampu. Ganti lampu kasih tahu, kalau lampu ini ada ulirnya. Kalau diputar ulirnya seperti ini, lampunya semakin masuk atau semakin keluar. Nah, kalau muternya ke kanan searah jarum jam, dia akan semakin masuk atau kencang. Kalau berlawanan jarum jam, dia akan semakin keluar atau lepas. Nah, kalau kamu mau ngelepas, muter berlawanan jarum jam. Ya, karena ulirnya seperti ini. Perhatikan cara kerjanya. Diajarkan logika-logika dasarnya seperti itu. Nah, dengan mengajarkan logika-logika seperti ini, besok anak kita ini common sense-nya terbentuk. Paham ya teman-teman? Nah, kalau dia ada kesalahan-kesalahan, itu nanti diajak berpikir. Terutama ini setelah lulus SD ya saya. Jadi doktrinisasi itu saya lakukan kebanyakan di usia SD. Tapi sudah mulai di atas 7 tahun, mulai diajarkan pemahaman pola pikir. Doktrinisasi seperti kayak gini loh. Ini salah, ini benar. Itu kan kayak contoh, ini kosong, ini satu, ini biru, ini merah. Itu kan pengisian memori. Fase pengisian memori itu sampai usia 7 tahun. 7 tahun ke atas, fasenya sudah berbeda lagi. Menggunakan pola pikir. Dalam artian mengaktifkan logika berpikirnya dia untuk menganalisis sesuatu dari hal yang seringan-ringannya. Ini penting nih, termasuk mengajarkan melihat orang empati bagaimana, melayani bagaimana, dan seterusnya. Nah,
Ini kalau diomongin nih ilmunya panjang banget nih teman-teman. Ada ilmunya, yes ada ilmunya. Nah, kembali lagi ya tadi ya, cara mendidik anak itu bagaimana. Nah, termasuk juga saya tidak, tadi kan prosedural sama opsional, jangan kasih anak kita itu, tadi awalnya prosedur boleh, tapi lama-lama jangan ngikutin prosedur terus-menerus. Dia harus bisa menciptakan prosedur-prosedur yang lain atau cara-cara kreatif untuk mencapai target-target dia atau tugas-tugas dia yang tidak pernah dilakukan oleh orang tuanya sebelumnya. Coba kalau kayak gini kamu akan pilihanmu caranya bagaimana? Kan bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa naik ke atas, bisa lewat ke bawah, bisa memutar, bisa membuat jalan tembus. Nah ini biarkan dia mencari jalannya. Kalau prosedural dikasih tahu gini, ini begini ya. Jadi caranya itu pertama kamu buka dengan tangan kananmu, ambil dengan tangan kirimu, putar searah jarum jam, pegang bagian bawah, putar yang bagian atas searah jarum jam. Terus kemudian putar sampai 5 kali putaran dan diangkat ke atas. Itu prosedur banget. Ya. Nah, dikasih tahu cara kerjanya bagaimana, biarkan dia menggunakan common sense-nya dia untuk memahami hal ini. Itu paling penting, teman-teman. Nah, dengan begitu, kita mengajarkan anak kita itu operating system nih, sebagai seorang pengusaha. Oke, cara-cara yang lain bagaimana? Jangan, kalau saya ini punya patron-patron, saya tidak memberikan uang saku rutin kepada anak saya. Ini teman-teman harus tahu. Dengan memberikan uang saku rutin itu ada baiknya, ada nggak baiknya. Ada baiknya mungkin dia disuruh ngatur uang dia sendiri, boleh silakan. Tapi Anda kalau mau mendidik seorang pengusaha, calon pengusaha, Anda memberikan uang saku rutin itu, Anda kayak ngasih gaji sama anak Anda. Nggak begitu. Jadi pas dia butuhkan, dia kasih boleh. Tapi saya lebih cenderung apa? Kasih sesuatu yang tidak jadi. Misalkan gini, Anda punya usaha ya, snack. Kasih anak Anda itu snack. Nih nak, bawa ke sekolah 10 biji, kamu jualan. Nanti ya, harga jualnya sekian, kamu jual. Paling rendah sekian ya, nggak boleh jual lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Itu ngajarin anak jadi pengusaha. Nah, tergantung ya. Kadang-kadang hambatannya itu orang tua. Baik sifat namanya kasihan ataupun gengsi. Gengsi, wow, gimana ya bapakmu ini pengusaha gitu ya. Makanya kata-kata yang salah dari orang tua itu seperti apa? Nak, dulu bapakmu ini susah. Bapak nggak kepingin kamu susah. Ini kata-kata yang salah. Ini kata-kata disempowering gitu loh. Ya, ini kata-kata yang tidak memberdayakan. Harusnya kata-kata yang memberdayakan bagaimana? Nak, dulu bapakmu ini susah. Kamu juga harus susah. Karena susah itu menghasilkan kekuatan, nak. Paham ya? Artinya bukan anak kita itu kalau ketemu jalan terus disuruh cari yang susah-susah jalannya, bukan begitu gitu. Maksudnya apa? Biarkan dia ditempa dengan ya kehidupannya halusnya seperti apa. Makanya sekarang sering disebut lahirnya generasi stroberi karena semuanya serba instan dan mudah. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang fatal kan ada di situ. Nah, baiknya itu bagaimana? Baiknya ya anak kita itu diperlakukan seperti anak-anak rata-rata atau seperti kita dulu seperti apa. Contohnya nih ya, teman-teman harus tahu ya, saya tidak memberikan fasilitas kendaraan bermotor buat anak saya. Bahkan saya memberikan ya sepeda duluan. Saat dulu naik sepeda ya naik sepeda. Sekolah naik sepeda. Gitu ya. Nah, memang kecuali yang kalau yang perempuan ya. Saya memang perempuan tuh lebih saya banyak jaga lah dibandingkan laki-laki. Laki-laki saya hajar. Ya, mungkin Anda tanya sama saya, terus anak laki-laki masih bagaimana? Anak laki-laki saya sejak umur 14 tahun keluar rumah. Tidak boleh di rumah. Dan yang paling penting nih teman-teman, jauhkan anak-anak Anda dari games. Kenapa? Begitu anak-anak Anda dekat dengan games ini sangat bahaya sekali. Ini jangan sampai ya. Bahkan kalau saya sudahlah lepaskan dari game online sama sekali. Apalagi anak laki-laki. Kalau anak perempuan masih bisa ngontrol kadang-kadang ya. Kalau laki-laki enggak, susah ngontrolnya. Oke. Nah, dan itu tidak produktif. Nah, terus ya gitu. Jangan budayakan materialisme ke tempat mereka.
Karena ini tidak mendidik. Anak Anda kan jadi orang yang gengsian. Mau jualan, wah gengsi apa jualan. Gimana emang nanti orang teman-teman ngomong apa. Kasih barang yang bermerek, itu melemahkan anak kita. Dan nanti anak kita itu gak siap untuk jadi petarung. Oke. Nah, mungkin sebagian tanya lagi, Mas, anak yang nomor 2 bagaimana didiknya? Ya tadi itu, umur 14 tahun saya suruh keluar rumah. Nah, sempat kecanduan game sebentar. Saya coba terapi dijadikan 1 hari berapa jam, nggak bisa juga, masih nyolong-nyolong juga, sama sekali berhenti. Tapi pas berhenti itu ada pengalihan. Pengalihannya apa? Film. Saya tontonkan film serial itu Grul. Saya kasih tugas. Awalnya nontonnya sambil tiduran-tiduran begini. Ya, nggak apa-apa, saya biarkan, nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang penting apa? Nggak main game duluan gitu. Nah, terus apa fisiknya saya latih. Nah, panahan. Jadi saya sendiri yang melatih anak saya untuk panahan. Saya buatin sasana di belakang. Nah, balik ke anak saya, belajar apa dulu umur 14 tahun. Saya titipkan ke tempat seorang ustadz, nih, Ustadz Zaki. Ustadz Zaki ini alumni Al-Azhar Kairo S1 S2-nya di tafsir. Nah, saya titipkan, Ustadz izin saya nitipin anak saya ke Ustadz untuk latih adabnya. Itu aja saya bilang. Saya nggak minta yang lain. Terus apa mau diajar apa Mas J? Ya, yang paling penting nomor 1 adab aja. Biarkan dia berkhidmat di tempatnya Ustadz. Gampangnya jadi jongosnya Ustadz lah gitu loh. Ngelayanin tamu-tamu. Nah begitu. Saya seneng malah, nggak apa-apa biarin. Terus sampai apa? Berjualan di pinggir jalan, disuruh sama Ustadz, diajakin ke mana, ke puncak, dilepas di sana, dikasih snack buat jualan. Ya biarin aja. Merontokkan kesombongan. Kenapa lah kalau kamu besok bangkrut kamu nggak ada sombongnya lagi kok. Kalau bangkrut harus mulai dari awal lagi kok. Harusnya dididik seperti itu kan gitu loh. Nah ini ya teman-teman ya. Nah sampai setelah itu Ustadz Zaki waktu itu pas lagi ya qadarullah ayahnya stroke ya. Kemudian Ustadz Zaki tarik lagi, meninggalkan usahanya yang di sana. Anak saya juga tinggalkan. Akhirnya sudah saya titipkan ke tempat Ustadz Zuri, ke pondok lagi. Saya bilang pokoknya nggak boleh pulang rumah. Saya bilang gitu, anak laki-laki nih, ya jangan pulang rumah duluan nih, harus sana luar survive sana. Ya istri saya juga udah sempat nangis juga sih, tapi saya bilang gini loh yang lebih baik kita nangis sekarang daripada kita nangis besok melihat anak kita tidak pantas sebagai seorang lelaki. Karena saya perhatikan zaman sekarang tuh banyak anak laki-laki nggak maco blas, atau alias nyari duit aja ngandalin perempuannya. Apa nggak malu saya nanti kayak gitu? Saya nggak mau seperti itu. Nah, makanya biarkan anak kita itu berjuang sekarang, kita tekan sekarang, kita nangis sekarang, nggak apa-apa. Tapi kita senyum besok gitu loh. Nah, setelah sampai COVID waktu itu dipulangkan dari pesantren, anak saya minta, Pak boleh nggak Pak Alvin magang ke tempat yuk bisnis saja. Saya bilang gini, enggak. Masih 16 tahun waktu itu kan. Kamu sekolah dulu aja di YA. Saya sekolahkan anak saya di YA. Daripada dia magang tempat saya duluan, nanti terlalu manja juga sih. Udah, sekolah duluan. Kenapa maksud saya? Yang paling penting anak saya itu ngekos gitu loh. Jangan tinggal di rumah, itu aja. Oh ya, satu hal lagi saya bilang sama fasilitatornya YA, saya bilang begini. Hajar anakku 3 kali lebih kejam dibandingkan murid lainnya. Itu yang saya katakan. Jangan manjain anakku. 3 kali lebih kejam. Persulit anakku. Jangan permudah. Itu yang saya katakan. Nah, sampai ya dia bisnis pun juga, ini yang buat cuanki ya. Cuanki nih. Nah, waktu itu dia buat seperti ini kan. Ini sebetulnya kan pengembangan dari home businessnya dia di YA. Terus akhirnya kita diskusi, Vin coba membuat sepatu. Setelah dia usaha yang pertama kalinya sempat dia membuat yang namanya chili oil waktu itu ya. Nah terus saya jelaskan, terus habis itu dia buat seperti ini. Nah waktu itu dia juga udah mulai jualan secara online. Nah namanya anak-anak muda sekarang kan langsung jualannya online. Saya bilang sama anak saya begini, di usiamu Vin, jualan online tuh gampang. Jualan online offline itu yang gak gampang. Jangan cari gampang duluan. Ya, kamu jualan offline, canvassing, cari titik distribusi offline lebih dahulu. Cari tempat-tempat wisata, cari tempat-tempat nyepeda dan yang lain-lain. Nah, kamu di sini dilatih communication skillmu secara verbal, Vin.
dilatih mentalmu, Vin. Dan ya benar memang dia pulang, dia 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 ngomong tadi Alvin diejekin orang, diremehin sama orang, ya. Dan naik sepeda motor waktu itu, ya saya beli sepeda motor second, ya. Dia bawa tas besar gitu kan, di belakangnya begitu. Nah sudah naik motor begini, canvassing, door to door nawarin begitu, di tempat titik distribusi. Nah diajarin ilmunya dikit, udah dia door to door seperti itu, teman-teman. Nah inilah cara-caranya. Dan setelah selesai itu dia minta izin sama saya, Pak boleh nggak Alvin ngupgrade ilmu lagi, Alvin mau magang atau mau kerja. Akhirnya saya izinkan dia, dan saya titipkan ke Chief Marketing Officer saya, ya, untuk tolong dilatih. Sampai dia ditanya begini sama saya, batasannya apa nih Mas J? Sampai muntah-muntah, sampai muntah darah, hajar, saya bilang gitu. Hajar, saya bilang gitu. Karena teman tim saya ini yang CMO ini memang semi militer kan, dia didiknya seperti itu. Ya, hajar, saya bilang gitu. Habisin. Nah itulah teman-teman ya. Kalau dalam masalah adab, masalah akhlak, bagaimana didiknya Mas J? Ini saya sering mengatakan sama teman-teman, saya tidak banyak berandil dalam mendidik anak saya dalam masalah itu. Ya, saya meyakini bahwa anak-anak saya itu mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu yang kita adakan setiap Selasa di rumah saya. Majelis ilmu maksudnya apa? Di setiap Selasa kita adakan juragan ngaji, dan saya melarang anak-anak saya untuk naik ke atas kamar. Setiap Selasa, sejak anak saya yang kecil pun umur 4 tahun, saya bilang semuanya di bawah. Apapun aktivitasmu, semua di bawah, ikutin pengajiannya ini. Ya, mungkin awalnya bosen-bosen lah. Ya seperti Alvin juga, awalnya ya udah masih umur berapa belas waktu itu, ya bosen-bosenan begitulah, wajar. Ya enggak apa-apa. Tapi lama-lama dia nyimak, dan di situ terbawa vibes-nya, terbawa dikirannya, ya sampai termasuk terbawa di bawah sadarnya. Yaitu saya yakin, apalagi keberkahan itu nyata. Kan majelis ilmu, majelis dzikir ini kan disebut taman surga, alias mendapatkan keberkahan dan rahmatan dari Allah. Nah saya meyakini hal itu, dan itulah saya yakin itu yang membentuk anak saya saat ini. Sebelumnya saya sharing ya teman-teman. Ada dua orang nih, berarti ibu bapak ya, yang beliau ini petinggi lah, salah satu perusahaan yang berbeda. Jadi bapak ibunya semua kerja dan jadi petinggi, levelnya direksi. Bapaknya direksi, ibunya VP, Vice President salah satu perusahaan multinasional company, jelas lah. Ya, saya nggak usah sebut lah perusahaannya karena jelas terkenal. Oke, nah singkat cerita, beliau berdua ini bawa anaknya ke tempat rumah saya nih, terus kemudian ngomong gini, Pak Jaya, saya izin Pak meminta anak saya ini untuk dibimbing supaya bisa jadi pengusaha. Intinya di situ. Nah singkat cerita, saya melakukan wawancara sama anaknya. Nah, saya tanya, kan saya sebut namanya lah gitu ya, namanya si A ini kan, kamu ini gimana, cita-citamu jadi apa? Mau jadi pengusaha. Kenapa kok mau jadi pengusaha? Ya terus dia tuh sebenarnya role modelnya dia ternyata Ghazan. Dia kepingin kayak Ghazan tuh om. Gini-gini om, gini-gini. Oke. Nah, pengusaha di bidang apa? Ya kayak Ghazan juga om. Mau niru jadi pengusaha keripik om. Keripiknya keripik apa? Saya tanya gitu. Punya ide ini sih om. Basreng itu om. Basreng gitu, bakso tahu gitu. Itu terus kasih bumbu-bumbu seperti kayak Ghazan itu terus kemas om. Oke, kamu sudah action sampai mana? Saya tanya begitu. Saya udah beli om. Udah beli, berarti sekarang ada kamu bawa? Ada, ambillah di mobil kan itu. Diambil bawa ke tempat saya. Itu di hari yang sama nih ya. Udah, begitu dia tunjukin ini, begini, terus dikocok gini. Oke. Nah oke, terus bumbunya mana? Ini bumbunya nih om, ada yang bumbu ini. Oke, good. Nah, terus oke. Kenapa kamu belum mulai? Lah itu om, saya rencana mau mulai om. Jadi ini udah betul ya om ya? Saya beli seperti gini, terus saya kemas di plastik-plastik, terus saya jual gitu ya om? Betul? Nah, gimana om? Terus saya harus mulai kapan om? Kalau perlu kemarin. Saya bilang gitu sama dia. Selalu kan saya jawabannya seperti gitu. Kalau perlu kemarin gitu kan. Terus
Nah, berarti bisa langsung mulai ya Om ya? Bisa. Hari ini juga Om, hari ini juga silakan. Kamu udah punya alat sealingnya segala udah? Udah Om, sudah punya Om. Nah, berarti bisa ya Om langsung ya? Bisa. Jualan di mana Om? Ya di mana orang ada yang mau beli. Di mana orang ramai berkumpul. Kamu cobalah. Oh ya Om, ya Om. Terus bapaknya begini, nak, sebentar nak. Tunggu dulu nak. Jangan mulai dulu gitu nak. Kamu harus belajar sama Om Jaya duluan nak. Nanti mau kamu jual berapa, kemasannya itu ukurannya berapa, dan nanti cara menjualnya bagaimana, di mana menjualnya. Ini kamu pelajarin duluan nak. Ya nanti kalau iya nanti baru nanti kamu langsung prakteknya nak, kemasnya nanti itu nak. Jangan sekarang duluan nak. Begitu ya Pak Jaya? Enggak Pak, saya bilang gitu. Enggak begitu Pak ngajarin seorang pengusaha. Lah, terus gimana Pak Jaya? Nah kalau jadi pengusaha itu Pak, bukan harus ngikutin prosedur seperti A, B, C, D harus urut seperti itu, enggak. Biarkan dia lompat-lompat liar. Jangan kita matikan motivasinya dia yang sudah kepengin dia action. Biarin aja. Toh nanti kalau dia kepentok, dia mikir, nalar, adjust. Tes, ukur, adjust. Kalau enggak tanya sama mentornya. Lebih baik seperti itu Pak. Daripada dia mau action, enggak boleh. Jangan. Toh ruginya nggak seberapa kok Pak, itu nggak sampai 1 juta semua yang dibeli tadi itu. Bahkan 500.000 pun nggak sampai. Jadi nggak perlu kita larang. Itu yang saya katakan. Nah, bapaknya langsung terdiam gitu ya. Nah, jadi ini ya, ada cara mengajar pengusaha. Dan ada juga kurikulum mengajarkan pengusaha itu bagaimana. Ingat ya teman-teman. Nah, sekarang saya bahas sedikit lah ya. Ini saya contoh bedah kurikulum saja lah. Membuat kurikulum yang memberikan ruang kreativitas bagi siswa itu bagaimana. Bukan dibatasi oleh patron-patron teori-teori lebih dahulu. Dan pada dasarnya pengusaha atau calon pengusaha, ya, atau anak-anak yang tipe-tipe pengusaha itu, apalagi tipenya tipe kreator, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang anak-anak yang gak sabaran. Ini serius saya ngomong. Ini yang sudah saya riset ya dari mereka. Makanya seringkali yang ikut YA itu kebanyakan kalau nggak lulusan hanya SMA atau SMK, dia tidak lulus kuliah atau duluan, OD, atau dia cuti kuliah, atau dikeluarkan. Ini pengalaman seperti itu teman-teman. Meskipun begitu juga ada yang saya tidak sukai hal-hal yang sifatnya pola-pola gagalnya karena ketemu masalah. Itu saya nggak suka terus terang. Bagaimanapun kalau bisa lulus, ya itu lebih baik. Tapi kalau nggak sampai lulus pun juga, cuti duluan, nggak apa-apa juga. Kalau salah jurusan, mendingan nggak usah lulus. Kalau sekolahnya ala kadar, atau cuman sekedar nyari ijazah, mendingan nggak usah lulus. Itu yang saya katakan. Berbicara masalah kurikulum. Kurikulum membuat pelatihan itu seperti kayak kita itu mengadon kue ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Ngadon kue itu seperti apa sih? Jadi kalau kita mau buat kue, kita harus tahu duluan tujuan kita membuat kue itu apa. Misalkan saya mau membuat kue brownies. Oke, tujuan saya membuat kue brownies. Tujuan saya membuat donat. Nah, dari memahami tujuan ini, saya mencari alat dan bahannya itu apa. Oh, bahannya itu tepung, terigu, ya. Terus ada mentega, ada coklat, bubuk, ada telur. Nah ini bahan-bahannya ada semuanya. Dan alatnya apa? Perlu mixer mungkin, perlu loyang, perlu solet. Nah ini kita tuliskan lebih dahulu kan, ya kita persiapkan kemudian. Atau kalau sudah ada resepnya ya kita baca. Nah setelah itu, apakah mengetahui bahan itu cukup? Tidak, kan kita harus mengetahui takaran dari masing-masing bahan. Karena takaran itu penting. Kalau takarannya kebanyakan tepung ya, dia mungkin bisa seret gitu kan. Kebanyakan menteganya juga mungkin bisa bantat ya, dan seterusnya. Yang ahli membuat kue ini yang tahu ya. Nah ini pernah suatu saat juga kakak saya pun juga mengajak, kakak saya nomor 2, jadi ibu saya itu sebenarnya chef. Ya, jadi biar teman-teman tahu juga ini bocorannya kalau saya kenapa kok suka nyicipin makanan-makanan, karena ibu saya itu chef. Nah kakak saya nomor 2 ngikutin talentanya ibu saya. Ini laki-laki nomor 2. Yang nomor 5 perempuan. Suatu saat kakak saya itu ngajarin cara membuat namanya gato Afrika.
Gato Afrika itu seperti kayak kue brown gitu, tapi mengembang, nggak seperti brownies yang bantat ya. Terus diselingin oleh fla. Nah, kalau dulu flanya pakai room butter gitu ya. Zaman saya masih belum tentang syariat lah gitu ya. Nah, suatu saat kakak saya itu ngajarin gini. Ini caranya nyolet begini ya. Jadi tahu alat dan bahan, nggak cukup juga. Harus ngerti takaran, habis itu ngerti cara ngadonnya. Suatu saat kakak saya ngajarin pakai solet begini. Setelah di mix begitu, terus disoletin begini. Jadi gini nih, nyedat begini. Ngangkat begini. Itu caranya diajarin seperti itu. Nah, kakak saya nomor 5 yang perempuan, nyoletnya dia sembarangan. Dia pikir, pasti bedanya gini. Disolet gini, bantat. Terus kakak saya nyoba lagi, gini loh caranya. Ngembang. Jadi cara ngadon aja itu berbeda, menghasilkan kualitas yang berbeda. Jadi dari semua alat bahan, takaran, urutannya nggak boleh Anda campur sembarangan begitu juga, nggak bisa juga kan. Ada urutan mana duluan. Dan cara tadi pun juga iya, termasuk suhu ruangannya, environmentnya. Kalau berdebu kotor nggak boleh juga, makanya kan BPOM-nya nggak lolos nanti itu kan. Termasuk juga ovennya itu ada suhu-suhunya juga, iya. Ini semuanya teman-teman harus dipenuhin semuanya. Kalau satu nggak dipenuhin, nggak tercapai tujuan dengan sempurna. Menciptakan kue yang kita inginkan tadi itu. Nah, sama. Membentuk pelatihan itu juga yang paling sering terjadi itu. Orang itu membuat pelatihan wirausaha itu bermindset seperti ini. Saya akan ngambil resep terbaik dari intisari, resep terbaik dari brownies itu apa, dari pizza itu apa, dari kebab itu apa, dari klepon itu apa, dari gandos itu apa, gandos ngerti nggak? Bandros tuh ya. Dari tadi gato Afrika itu apa, saya campur semuanya yang terbaik-terbaik itu, terus kemudian untuk menghasilkan kue terbaik sedunia. Nggak bisa kayak gitu. Rasanya mesti membingungkan bisa jadi kan. Serupa kebanyakan dari ini yang saya perhatikan ya, instansi-instansi yang berusaha meramu kurikulum kewirausahaan. Mereka mencampur adukkan pembicara satu sama lain. Pemasarannya si ini, itunya si itu, ininya si ini. Dicampur-campur. Akhirnya menjadi parade pembicara. Muridnya atau mintinya yang bingung. Mentor ini ngomong kayak gini, mentor ini ngomong seperti itu. Nggak bisa begitu. Frameworknya kue berbeda sama frameworknya roti. Jadi roti beda sama kue atau cake ya. Cake berbeda sama roti. Frameworknya berbeda. Framework dasarnya berbeda. Framework dasarnya kue basah berbeda sama kue kering. Framework dasarnya berbeda. Ini teman-teman harus tahu. Nah, makanya termasuk juga untuk bicara masalah menciptakan pengusaha level starting, profiting, systemizing, ini frameworknya masing-masing ada framework dasarnya. Nggak bisa. Karakter pengusaha atau calon pengusaha Indonesia dengan karakter pengusaha yang ada di Barat berbeda. Muridnya juga berbeda. Makanya metodologi mengajar ala Barat diterapkan di Indonesia, it doesn't work. Ini teman-teman harus tahu. Oke, saya ambil contoh nih ya. Saya bedah sedikit lah tentang kurikulum kita ya. Tadi kan saya mengatakan tujuannya apa? Menciptakan pengusaha yang bermoral, yang seimbang, dzikir, fikir, ikhtiar. Karena kalau di luar sana menciptakan kapitalis, di tempat kita nggak seperti itu. Makanya yang lucu ya, kuliah-kuliah lulusan luar negeri biasanya masuk ke Indonesia menjadi antek-antek kapitalis lagi gitu. Untuk menjual perusahaan-perusahaannya keluar. Nah, framework kita nggak seperti itu gitu loh. Kita framework kita didasari oleh fondasi bisnis berkah. Makanya berbeda. Nah, bahan-bahannya, unsur pembentuknya apa? Sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur yang bermoral dan tangguh tadi itu. Yang pertama, saya merumuskan simpelnya ada 5 yang saya sebut namanya momentum. Makanya perusahaan kita namanya momentum entrepreneur mindset. Yang pertama adalah keberanian, ya bukan keberanian duluan. Keberanian kenapa? Karena tanpa keberanian orang tidak akan jadi pengusaha. Ini yang paling penting nomor 1 itu. Makanya sifatnya anak kita jangan sampai terpatahkan keberaniannya lebih dahulu. Nah, keberanian itu artinya apa? Biarkan dia berbuat salah, make mistake, tapi terukur, ya, dan tidak terulang. Sederhana gitu aja.
Kalau tidak terukur dan terulang itu salah. Terukur, calculated risk, dan tidak terulang, dia melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, silakan. Nah, keberanian dengan tanggung jawab. Berani, kamu juga tanggung jawab. Nah, berani juga tanpa tampi, tanpa nanti. Take action, make it happen. Itu konsep dari keberanian. Nah, ini nanti dicari simulasi-simulasinya. Yang untuk menciptakan keberanian itu apa? Atau mengajarkan keberanian apa? Nah, kalau di tempat saya buat di The Power of Kepepet. Buku saya ada membicarakan tentang banyak bagaimana caranya action atau melatih orang untuk action oriented. Yang kedua adalah credibility atau kredibilitas. Credibility dengan integrity atau dengan integritas. Jujur, tanggung jawab. Tidak cuma sekedar jujur ya kredibilitas itu, tapi juga tanggung jawab dan amanah. Ini penting. Yang ketiga, membangun konektivitas atau jaringan. Dengan apa? Dasar ilmu komunikasi tentu aja. Dan apa? Ketulusan. Karena bagaimanapun giving is the best communication. Memberi itu, ya itu adalah komunikasi yang terbaik. Nah, giving lebih dahulu. Jadi diajarkan. Ini value-nya harus sesuai dengan value fondasi Bis Berkah. Dan yang keempat, creativity with morality. Kreativitas tapi bermoral. Jangan kreativitas nggak bermoral. Nah, itu berbeda. Anda kreatif, tapi LGBT, ya nggak begitulah. Pakai bencong. Nggak begitu caranya kan gitu loh. Kreatif tapi yang bermoral. Kreatif tapi jiplak sana jiplak sini. ATM tidak menyebutkan sumbernya atau bagaimana. Nggak begitu. Harus ada etika atau moralitasnya. Nah, kalau ngambil sumbernya orang ya harus disebutkan. Oke, dan kreativitas ini pun juga melatih lateral thinking. Nah, terus memperbanyak studi kasus. Kenapa? Dasarnya orang yang tidak kreatif bisa kreatif nggak? Bisa. Dengan diperbanyak studi kasusnya. Nanti dia akan banyak database variasi solusinya. Dan yang terakhir, konsistensi. Bagaimana orang ini konsistensi with strategy. Bukan konsistensi sekedar jalan maju depan doang, enggak. Lah kalau depannya mentok ya belok kanan sedikit, belok kiri. Mungkin mundur sebentar, atau lompat, atau ngerong ke bawah. Nah, jadi bukan cuma sekedar konsistensi jalan ke depan lurus gitu aja, enggak begitu. Konsistensi with strategy. Nah, ini caranya membuat orang konsisten itu bagaimana? Ditempa endurance-nya, ditempa persistensinya dari mana? Dengan hambatan-hambatan. Dengan kebosanan-kebosanan. Ini gak mudah. Dan ini ada simulasi-simulasinya. Oke? Nah, terus bicara masalah alatnya seperti apa? Ada alatnya. Ada. Tools alatnya apa? Yang pertama adalah framework. Harus punya framework bisnis. Sama, berkurikulum itu. Kalau kurikulumnya tidak selaras dengan mentornya, tidak selaras dengan fasilitatornya, nggak nyambung. Mentornya ngomong apa, dia mungkin bisa sukses. Tapi suksesnya dia belum tahu teori suksesnya dia itu bagaimana. Karena suksesnya dia adalah bisa jadi kecelakaan sukses. Timingnya pas. Ya, koneksinya pas. Ya, kemudahannya dikasih oleh Allah. Makanya kadang-kadang yang sifatnya hambatan itu belum tentu tidak baik. Bisa jadi hambatan mungkin menciptakan kebaikan. Apa? Mungkin rezeki keilmuan rezekinya dalam bentuk keilmuan. Ya, tidak dalam bentuk matangan kemudahan itu. Oke ya. Nah, selain framework ya kalau framework kita punya namanya formula, framework bisnis pemula yang dipetakan dari 5 tangga bisnis. Masing-masing tangganya ada framework dasarnya. Contoh seperti 7 formula buka langsung laris, 5 cara menaikkan keuntungan usaha, 4 sektor sistemasi usaha, dan seterusnya. Dan dari alat tersebut juga harus ada checklist-checklistnya. Dan kemudian ada platform digital mungkin untuk membantu atau toolsnya untuk membantu akselerasi usahanya. Nah, oke. Terus kemudian tadi kan cara ngadonnya, metodologinya ada nggak? Ada. Apa namanya? Kalau tempat kita namanya training, practicing, coaching, mentoring. Anak-anak ini ditrain mungkin menggunakan e-learning duluan. Kan sudah ada materi-materi kita di platform kita, di YA sudah ada platformnya, e-learningnya. Ini tonton nih video-video ini. Habis tonton videonya dikasih tugas. Menjalankan tugas. Nah, nanti review.
Jadi training, practicing, praktek. Habis itu datang ke kelas, review oleh facilitator. Dilakukan coaching. Coaching ini gunanya buat apa? Pada saat terjadi penyimpangan antara target dengan kenyataan, ini ada selisihnya ada di apa? Di behavior rata-rata. Sikapnya dia, cara pandang dia terhadap dirinya dia. Mungkin nggak pede dan seterusnya. Lah ini di coaching. Sehingga terjadi perubahan behavior dari si anak. Oke? Nah, selanjutnya habis di coaching, nanti praktek lagi, coaching lagi, sampai finalnya ketemu sama mentor untuk memperbanyak studi kasusnya. Kalau ketemu begini bagaimana, ketemu gitu bagaimana, itu mentoring. Nah, selanjutnya, dari metodologi atau cara-cara tadi itu, ini kan keluar simulasi-simulasi. Ya contoh nih ya, kalau untuk memperkuat mindset entrepreneurship-nya, dia dicuci otak lebih dahulu di ICAM. Makanya ada training 3 hari 2 malam di ICAM. Itu pun dalamnya ada metodologi lagi. Jadi ada dibedah lagi mendalam tuh ICAM itu ya. Ada pakai NAC, Neuro Associative Conditioning. Hari pertama mencari leverage daya ungkit ya, daya ungkit, kemudian merusak pola lama yang menggerogoti bawah sadarnya dia ya, dan kemudian menciptakan pola baru yang memberdayakan dia dan seterusnya. Nah, simulasi itu selain ICAM nanti masuk ke tempat kelas diajarkan materi sedikit. Tadi kan dikatakan kalau tempat kita ciri khasnya 20% praktek, 80% teori. Kasih praktek dikit, jangan prakteknya teori dikit, jangan teorinya kebanyakan. Banyakin prakteknya. Teori dikit sehingga apa? Membuat anak kita itu haus terhadap keilmuan. Contoh gini ya. Jangan kasih anak itu segala macam makanan atau minuman yang dia dalam kondisi kenyang. Dia tidak akan menghargai keilmuan itu. Tapi buat dia berlari-lari duluan, ngos-ngosan, kasih minum. Ini kopi aroma. Nah, gitu kan misalkan. Ya. Nah, oh itu kopi aroma, oh itu robusta, oh itu jus, oh itu apa. Nah, dia lebih menghargai keilmuan. Jadi daya serapnya, jadi jadikan dia itu sebagai spon yang siap untuk menyerap dengan kehausan, dengan cara disuruh praktek lebih banyak lebih dahulu. Kasih teori minim, praktek, masuk lagi, baru kasih teori-teori lagi, dan studi kasus. Itu. Nah, nanti ini masuk ke selling competition. Metodologinya ada juga, cara coachingnya terutama, itu spesialnya ada di situ. Nanti ada digital marketing competition. Habis sellingnya offline, kan belajar communication skill secara offline bagaimana, ya mentalnya disiapkan secara offline supaya apa? Kalau nanti kamu bangkrut pun kamu ngerti caranya mulai dari awal tuh bagaimana. Jualan, selesai. Nah, habis itu diajarkan sedikit tentang strategi. Ya, berjualan secara online. Nah, ini leverage-nya, punya duit dipakai buat ngiklan. Itu selesai, belajar marketing promotion yang retail, yang toko offline itu bagaimana. Menghitung kapasitas produksi, menghitung kapasitas kursi, okupansi bagaimana, target ini masuk akal tidak masuk akal bagaimana. Lah, 5 cara menaikkan keuntungan usaha itu, posnya apa saja, diajarkan di situ. Nah, habis itu juga anak-anak ini harus merasakan di dunia usaha itu seperti apa. Makanya nanti dimagangkan, namanya praktek entrepreneur lapangan, dimagangkan ke tempat usaha skala kecil yang dia bisa indra A to Z-nya, prosesnya itu seperti apa. Ini penting teman-teman ya. Nah, ini selama 1 bulan disuruh magang. Habis itu dia suruh membuat bersama-sama praktek usaha skala rumahan. Membuat usaha skala rumahan dengan modal yang sangat minim. Nah, supaya apa? Lah ini mempraktekkan ilmu yang paripurna nih, dari semua ilmu yang tadi sudah diajarkan. Bisa jadi mungkin bisnisnya ini dibawa ke bisnis berikutnya dia. Mungkin juga tidak. Mungkin dimodifikasi sedikit. Mungkin di zoom in, mungkin di zoom out. Seterusnya. Oke ya. Nah, setelah itu baru setelah dia lulus atau lolos, belum lulus ya, dia 6 bulan kemudian diminta untuk praktek membangun usahanya di tempat usahanya masing-masing. Kan karena dari luar kota rata-rata kan pulang ke tempat daerahnya masing-masing bangun usaha. Tapi masih di coaching, di mentoring, dikasih ilmu. Ya, nah seperti itu. Nah durasinya bagaimana? Dibuat, karena ini rata-rata nggak sabaran, sudah kita riset ya, dibuat 6 bulan plus 6 bulan.
Nah, lingkungan yang membentuknya penting nggak? Penting sekali. Kenapa nggak ini diadakan online saja? Karena mereka butuh teman untuk praktek bersama. Teman untuk memberi kritisi kepada dia. Teman untuk menjadi bagian tim dari dia, dan dia belajar teamwork. Teman untuk dia belajar memimpin sebagai leader. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Jadi ternyata environment itu sangat penting sekali. Dan yang paling penting juga sebetulnya, keluar dari zona kenyamanan bersama orang tuanya di rumah. Itu penting. Ya, makanya kalau anak pun juga mungkin Anda satu kota sama anak Anda, misalkan sama-sama satu kota, baiknya tetap dikosin gitu loh. Itu yang terbaik, biar dia tinggal bersama dengan teman-temannya atau kontrak bersama teman-teman satu angkatannya. Tapi kalau sekarang kemungkinan mayoritas yang ikut YA itu dari luar kota. Kenapa? Karena YA sudah kita pindahkan ke Cipanas. Gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, environment yang kita bentuk lagi seperti apa? Nah, yang kondusif. Musiknya kita arahkan. Nggak boleh itu di tempat YA itu dengerin musik yang mendayu-dayu. Nah, nggak boleh itu. Nah, terus juga film-filmnya juga kita arahkan. Buku-bukunya kita arahkan. Ya, yaitu set your goals, do everything towards your goals. Yang paling penting kan begitu. Jadi kita setelah kita punya targetnya, kita melakukan segala sesuatu yang akan menuju ke target kita itu. Sisanya singkirkan. Yang nggak diperlukan disingkirkan. Makanya bisa cepat dan persentasenya besar untuk menjadi pengusaha. Sampai 85% persentasi lulusan kita menjadi pengusaha. Baik teman-teman, terima kasih semuanya atas waktunya. Saya dengan perjalanan waktu ya, mengajar adik-adik dari tahun 2007 itu, mereka-mereka banyak yang masuk ke YA itu sebetulnya setengahnya tanda petik itu buangan lah. Ya. Dianggap nakal kah, dianggap gagal sekolah kah, dianggap masa depan suram kah. Dan saya sangat meyakini bahwa sebetulnya mereka bukan masa depannya yang suram, tapi gurunya nggak ngerti caranya didik. Selama mereka tidak kriminal, insya Allah saya akan tampung. Selama mereka kuat untuk komitmen menghadapi kurikulum kita dan tekanan-tekanan kita, insya Allah mereka akan menemukan jalan kesuksesannya masing-masing. Ya, karena saya yakin bahwa pada dasarnya Allah tuh menciptakan anak-anak kita itu punya hal yang spesial. Masing-masing punya spesial. Cuman kita sebagai pendidik perlu menggalinya saja. Sekian dari saya, terima kasih, sampai ketemu lagi.